Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngobras di rumah modern tropis yang nggak terlalu luas, tapi bikin puas. Yuk, kita langsung tanya-tanya aja sama desainer sekaligus ownernya. Assalamualaikum, halo, saya Aryo. Saya dari studio Joe Rainbow. Selamat datang di rumah kami. Halo tetangga, sekarang saya sudah bareng Mas Aryo. Tadi udah kenalan semuanya kan. Nah, kita mau home tour di rumahnya yang keren banget ini. Nah, awal-awal kita tanya dulu nih, ini konsep rumahnya apa nih Mas? Oke, kita konsepnya modern tropis ya. Jadi kita di sini suka banget sama tanaman-tanaman. Jadi kita mengutamakan banyak bukaan, biar sirkulasi cahaya dan udaranya bisa bagus lah di rumah ini. Kemudian untuk luasan tanahnya berapa Mas Aryo dan bangunannya? Oke, untuk luas tanah ini 120, bangunan juga 120 kurang lebih ya, segitu ya. 120. Ini berapa lantai? Dua lantai, dua lantai ya. Oke, untuk lebarnya inget nggak Mas? Untuk lebar 8 kali 15 panjang ke belakang. Kali 15. Nah, di depan sini udah kelihatan banget ya, seperti disebutin Mas Aryo, banyak hijau-hijau dan juga unsur alam khas rumah-rumah tropis. Nah, mulai dari carportnya nih pakai bebatuan nih. Batuan apa nih, Mas? Ini kita pakai batu andesit 20 kali 20. Oh, 30 kali 30, sorry. Oke, sampai dinding sana juga andesit tuh kayaknya. Betul, andesit. Cuman kalau itu kita bikin custom kecil-kecil sekitar 3 kali 20 cm. Buat yang mau bikin atau mau pasang di rumahnya bisa dicontoh nih. Keren banget, dia satuan gitu ya pasangnya. Oke, ini di depannya kayak unfinished gitu Mas ya? Iya, betul. Oke, jadi dicat nggak sih kayak gini-gini? Enggak. Jadi kita memang konsep rumah kita banyak yang unfinished. Unfinished ini memang kita nunjukin warna-warna raw biar rumah tuh terasa netral rasanya gitu. Terus ini juga ada tiang yang ikonik nih Mas. Dari depan langsung kelihatan nih rumahnya beda sendiri nih. Ada maksudnya nggak nih? Kalau untuk ini sebenarnya sih memang hanya sebagai estetik aja ya. Jadi ini kan karena dia tuh ada planter box ini, jadi kita bikin dia kayak melayang. Tapi kalau melayang saja tuh kurang baik gitu, kurang bagus kelihatannya. Jadi kita bikin dua pilar ini sekaligus nutupin itu sih jendela kanan kiri biar nggak terlalu ke expose gitu dari depan. Oh kayak iya, gitu. benar juga, baru ngeh saya. Ya. Kalau dari depan lurus tuh nggak kelihatan ya. Betul. Agak terhalang agak jendelanya. terhalang. Jadi ini bukan bagian dari struktur rumahnya ya? Bukan, tidak ngaruhin. Cuman nanti kalau ini buat development, future development ke depan memang ini ngaruh buat nanti kanopi. Jadi yang sebelah sini gak usah ada kaki, cukup sebelah sana gitu kurang lebih, nanti udah nopang di sini kayak gitu. Oke, tinggal di extend gitu ya? Betul. Mantap idenya nih. Oke, di sebelah kiri kanan ini ada planter box atau taman kecil ya. Nah ini ditanami pohon apa ini Mas? Ini pakis Brazil. Kalau ini kan pakis Brazil ya. Biasa. Rumputnya pakai apa ini? Ini rumput gajah mini. Terus ini juga ilalang ekor kuda ya. Oke, di sebelah sini lebih lebat lagi nih. Tanamannya emang seneng tanaman bagaimana Mas? Iya, kurang lebih begitu. Sebenarnya saya juga kurang mengerti tanaman, cuman yang penting secara visual dan fungsi gitu ya buat nyaring udara kotor gitu dan bikin pagi-pagi tuh saya sejuk banget gitu. Di sini ada kayak apa ya? Kayak taman kecil masuk gitu Mas ya? Ini buat apa nih Mas? Dibikin kayak gang ini nih? Ini jalan buat second entrance buat servis. Jadi galon, gas mau masuk lewat sini. Jadi nggak kelihatan kok ini sebenarnya ada akses gitu. Iya? Jadi tadi buat servis lewat samping gitu. Mantap. Nanti kita lihat dari dalam tembusnya kemana ya. Sementara kita lanjut lagi ke area terasnya nih Mas. Wow, ini entrance-nya juga dibuat ngumpet ya, agak menyamping. Betul. Ya. Jadi kalau kita memang pengen punya rumah tuh private ya gitu. Jadi nggak kalau misalnya ada orang masuk keluar tuh nggak kelihatan gitu. Jadi misalnya di dalam pun, soalnya kan kami istri juga pakai hijab, jadi pengen kalau lagi buka pintu tuh aman gitu, nyaman gitu, nggak was-was ada yang lihat atau enggak gitu. Jadi kita bikin pintunya dari samping gitu kurang lebih. Makanya ini dibuat tertutup ya, nggak ada jendela juga di sini. Betul. Mantap.
Ini pintunya pakai kayu apa, Mas? Itu kami pakai kayu jati. Solid nih ya? Jati tua. Saya nyari kayu second, kita ini finish ulang, kita bentuk ulang kurang lebih kayak gitu. Soalnya kok jati-jati sekarang tuh rata-rata masih muda-muda. Jadi kalau untuk kualitas bagus jati itu tua. Terus ada pengaruh ke muai susutnya lebih gampang nggak? Oh, kalau itu kering basahnya kayu basah sih ya? gitu, nggak ngaruh sih Usianya kalau ya? itu nggak ngaruh. Kurang. Mantap, kita lihat dalamnya yuk. Mari Mas, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Wah, ini rumahnya udah langsung kelihatan modernnya ya. Begitu masuk nggak banyak perintilan, nggak banyak dekorasi. Tapi yang mau saya tanyain pertama, ini nih. Ini kayak mirroring dari yang depan deh. Betul, sama. Jadi kita bikin satu bidang ini satu finish gitu. Cuman bedanya kalau yang dalam ini kita coating. Soalnya kan kalau yang raw-raw kayak gini tuh nyimpen debu. Jadi harus kita coating biar dia nggak berdebu lah kurang lebih kayak gitu. Benar. Jadi kalau di coating lebih nutup pori gitu ya. Betul. Dan ini area apa nih? Ini living room ya. Kalau sekarang mungkin kalau kita memang nggak punya konsep ruang tamu ya, ruang tamu sama ruang keluarga langsung jadi satu. Jadi kurang lebih tamu duduk sini, keluarga duduk sini, mau nonton duduk sini, makan juga silakan duduk sini ya. Oke, jadi ruangannya apa lebih fungsional ya, banyak fungsinya juga ya. Dan ini juga ada bukaan yang mengarah ke taman yang di samping itu, sekaligus tadi entrance di sebelah sana. Ini bisa dibuka Mas ya? Bisa dibuka. Biasanya kalau pagi-pagi kita bukain semua, memang udara paginya bagus banget, alhamdulillah gitu. Oke, mantap. Untuk lantainya pakai apa nih Mas? Ini kita pakai granita ya atau HT ya, homogeneous style lah kurang lebih. Ya, motifnya ini ya, apa beton ya? Ya, konkret lah kurang Konkret lebih. ya. Dan ini ada berapa kamar di rumah? Di sini ada 3+1, tapi bisa jadi 4+1 gitu. Jadi kamar masternya itu bisa dipecah suatu saat kalau kita butuh kamar lebih buat anak nanti gitu. Nanti kita bahas sambil lihat ya. Baik. Biar kebayang nih tetangga. Dan di lantai 1 ada berapa kamar? Di lantai 1 hanya ada satu kamar, paling di belakang ada kamar ART sama kamar mandi ART gitu di belakang. Cuma kalau untuk bangunan utama sih cuma satu buat kamar tamu kurang lebih di bawah gitu. Ini ya, kamar pertama ada di bagian depan rumah nih. Betul. Boleh dilihat Mas? Boleh silakan. Wah, ini masih ingat nggak Mas ukurannya Mas? Ini 3x3 kurang lebih. 3x3? 3x3, betul. Nah, itu bukaan yang mengarah ke tiang tadi. Jadi di sini kami tiap kamar wajib dapat jendela sendiri gitu. Jadi kalau nyalain AC biasanya cuma malam buat tidur aja. Kalau siang, pagi selalu buka jendela. Oke, ini lantainya beda pakai apa ini? Ini pakai vinil kita. Pakai Jadi vinil. tiap kamar di rumah ini pakai vinil biar suasananya lebih hangat gitu ya, lebih homey gitu ya kurang lebih. Oke, mantap. Berlanjut, ini open plan ya. Denahnya ya. Jadi nyatu nih antara area makan, living, dan di sebelah sana area apa tuh? Ini apa nih Mas? Ini pantry ya sebenarnya. Jadi kalau buat preparation gitu. Tadinya saya di sini mau buat mesin kopi, cuman kebetulan belum ada dananya, jadi belum sempat dibeli gitu. Oke, jadi ini storage kurang lebih nih pantry-nya gitu. Oke, jadi sambil rumahnya jadi sambil ngisi gitu ya. Betul. Pelan-pelan. Terasa perjuangannya. Dan kalau kalian udah lihat tetangga di sebelah sana ada area outdoor, tapi nanti kita akan bahas itu. Kita lihat dulu di sebelah sini. Ini dapur Mas ya. Dapurnya ada berapa di rumah ini? Dapur hanya satu. Ini jadi, dapur kering basah di sini. Betul, dapur kering dan basah di sini. Dan ini tadi pintu akses ke depan tadi ya. Oh, ini. Nah, jadi kalau ada galon atau gas gitu ya atau ART masuk keluar dia lewat pintu sini sih menuju ke taman tadi ya kurang lebih. Jadi sirkulasinya nggak nyatu ya, dipisah ya. Kita lihat area outdoornya yuk. Jadi seperti yang Mas Aryo tadi cerita, rumahnya banyak banget taman. Di depannya udah kita lihat 1, 2, 3 sama yang ngumpet. Di dalam sini yang paling gede nih kayaknya nih. Bukaannya di sini juga paling luas. Bisa diceritain nih Mas, konsepnya seperti apa ini? Jadi memang tadi kan kita pengen rumah tuh compact, nggak mau gede-gede. Karena kita pernah ngerasain kalau misalnya rumah besar tuh repot kitanya. Terus ditambah lagi banyak mubazir lah gitu kami ngerasa. Jadi akhirnya kami lebih banyak bukaan. Dan di sini tuh sebenarnya jadi extend buat ruangan keluarga ini gitu. Jadi suatu saat kita bikin acara lebaran atau misalnya ada buka bareng gitu. Di sini biasanya buat area main anak di sini nih. Jadi kita sambil orang tuanya sambil makan sambil ngeliatin anak-anak yang main. Oke, bisa gitu. sambil ngawasin anak-anak main ya. Betul gitu. Oke, jadi sehari-hari ini emang dibuat area bermain anak juga. Betul. Cuman kadang saya
tahan-tahan sih karena beliau suka banget ngotorin gitu. Rusak-rusak tanaman jadi waduh sayang juga. Cuman kalau ada kolam kita bebasin baru kayak gitu. Itulah ya, punya anak kecil ya. Masya Allah, keren banget ini. Sebenarnya kalau mau masih bisa nih bangunannya dikesiniin ya. Cuma karena tadi pengennya compact itu udah lebih dari cukup mungkin. Jadinya bersihnya gampang. Berarti ini dari awal memang sudah taman seluas ini atau gimana? Oh belum, jadi memang pertama kita dapat rumah ini bangunan full ini mas, abis. Semua bangunan ini kamar, ada atas ada kamar dan ini semua tertutup gitu. Nah, jadi ini kita hancurin kurang lebih sekitar 70% dari bangunan asli. Sisanya kita bikin baru karena memang kita tadi suka bukaan besar, suka taman yang luas demi sirkulasi yang baik. Jadi kita buka gitu karena keadaan sebelumnya itu bener-bener lembab banget, nggak baik lah jamur rasanya gitu-gitu. Makanya kita buka biar sirkulasi udara bisa enak lah kurang lebih kayak gitu. Oke, berarti ini rumahnya renovasi ya? Renovasi besar lah. Renovasi besar. Oke, nanti kita tanya-tanya lebih lanjut. Oke, tetangga, kalau bisa kalian lihat di belakang saya ini ada 2 pintu. Ini apa isinya, Mas? Yang kanan itu kamar tidur ART, yang kiri kamar mandi ART. Ini tangga menuju ke area servis. Jadi di atas itu bisa buat jemur, setrika gitu. Dan kalau misalnya mau santai-santai juga bisa sih di atas. Jadi bisa sambil lihat ke bawah tuh seru juga soalnya. Nanti lihat aja Mas Rizky, silakan kalau. Makin penasaran. Boleh lihat Mas? Silakan. Ayo. Ayo Mas Aryo duluan. Ini tangganya agak curam ya karena memang peruntukannya hanya servis gitu. Oke. Tangganya pakai bordes dan juga rangka besi. Wah, ini dia ya. Jadi walaupun ini 120 udah sama ini. Sudah sama ini semua. Jadi di sini cuci, jemur dan setrika. Cuci kan mesin cuci tadi di bawah gitu. Sebenarnya mesti di atas, cuman belum kita naikin berat kan itu. Jadi kayak udahlah di bawah aja gitu. Ini tinggal buat setrika sama jemur gitu. Udah. Jadi dilipat selesai baru masuk kamar gitu. Oke. Kurang lebih gitu. Jadi juga di ekstensi nih kanopinya nih. Betul. Mungkin ini apa Mas? Bahan polikarbonat ya? Akrilik ya? Akrilik. Dia pakai solar flat betul. Oh Akrilik. ya, polikarbonat. Ini sengaja kali dipilih transparan gini Betul. supaya maksimal ya. Pertama buat ini jadi panasnya juga dapat dan di situ kan ada buka kaca nih. Jadi area tangga tetap dapat cahayanya juga gitu. Mantep. Lain ya kalau arsitek bikin rumah ya. Udah dipikirin sampai ke jendela di tangganya, dipikirin alurnya cahaya dapat dari mana. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Plafonnya pakai apa nih Mas? Ini pakai PVC motif kayu betul. Cukup tahan lama untuk area outdoor. Betul. Kita balik lagi. Ya. Ya tetangga, kita udah di dalam lagi dan masih ada nih satu pintu yang belum kita bahas. Ini apa nih Mas yang ke bawah nih? Ini kamar mandi bawah atau powder room sih. Ini agak turun, desainnya dari awal begini Mas? Betul, nah jadi yang tadi saya bilang dari renovasi ada sekitar 30% yang saya pertahanin itu kurang lebih ini struktural tangga ini pakai yang lama. Dan area tangga bentuknya juga seperti ini, cuman saya rekonstruksi aja. Dulu lebih curam, sekarang saya tambahin anak tangganya biar nggak curam dan segala finishingnya dirubah lah, diperbaruin gitu. Iya sih, ini udah ada sentuhan personalnya di kamar mandi nih. Ada keramik dindingnya juga beda, bukan bawaan developer kalau kayak gini nih. Kita lanjut. Nah, ini tangganya. Mas silakan. Ayo. Oke, tangganya pakai granit tile juga nih ya. Ini memang khusus tangga atau? Enggak sih, dia memang saya beli slab yang 120/60 ya, gede-gede. Jadi pengennya satu tiap anak tangga nggak ada sambungan kayak gitu. Dan di area sini terang ya? Betul. Oh, ada skylightnya. Tuh. Tapi lucu nih desain plafonnya nih. Biasanya yang sering saya lihat kotak gitu Mas ya. Iya, betul. Ya. Nah, ini dibuat agak melengkung Mas. Sebenarnya biar bukaannya lebih banyak sih Mas. Kan ketika dia kotak dia kan bikin nyudut, matiin sudut cahaya yang masuk ya. Jadi saya ngakalin dengan bikin agak rounded gini biar cahaya yang masuk lebih banyak gitu dia. Nggak ngalangin gitu kurang lebih. Oke, biar cahaya yang masuk dapat lebih Betul. banyak. Make sense. Iya sih. Cakep ya saya lihat tuh. Miring gitu. Sekarang kita di lantai 2 karena ini langsung kelihatan ya. Ini adalah kamar mandi sharing yang ini ya? Iya, ini sharing. Jadi kamar mandi sharing, ada wastafel sharing juga gitu. Oh, di lantai 2 ada berapa kamar? Di sini saat ini ada 2 kamar, tapi nanti suatu saat dibutuhkan bisa jadi 3 kamar gitu. Oke, di lantai 2. Lantainya full pakai vinil. Vinil, betul. Semua lantai 2 kita bikin vinil. Kita mau lihat kamar yang mana dulu nih? Sini kali ya, kamar tamu juga nih. Oke. Permisi ya, Mas. Iya. Wah, ini keren nih. Masih kosong ya. Plong. Nggak, maksud saya ini
visualnya dapat depan belakang loh ini kamar. Di sini ada balkon kecil ya Mas ya. Bisa lihat langsung akses. Sementara dari depan ini nggak kelihatan ada ruangan di bagian sini. Betul. Dan ini ada tangga Iya. buat maintenance. Buat maintenance, Oh, betul. oke. Ada tangga buat maintenance. Dan ini ruangannya, inget nggak Mas, kamar ini berapa? Ini 3 kali 3,5. Di sisi belakang itu ada jendela yang cukup besar ya. Kacamatinya hampir nggak kelihatan kalau bahwa itu adalah jendela. Jadi selama kacanya bersih, kelihatannya jadi kayak area langsung nggak ada pembatasnya gitu. Oke. Cuman kamar ini memang belum selesai gitu. Kenapa tuh? Jadi kita memang bangun rumah ini benar-benar bertahap banget, pelan-pelan gitu. Pertama dulu kamar saya dulu, yang penting ada kasurnya, habis itu baru kitchen set, habis itu baru nambah AC, nambah kanopi, area service. Jadi benar-benar step by step banget gitu. Karena memang masalah budget juga ya, kita juga nggak mampu menyelesaikan secara langsung gitu. Jadi kita waktu bangun tuh pelan-pelan, dan kamar ini pun hanya kami cukupkan segini dulu karena memang hanya buat tamu dan keluarga kan gitu ya. Yang penting ada kasurnya. Habis itu paling gantungan buat misalnya mereka mau naruh baju gitu. Jadi sampai saat ini sih udah ini aja gitu. Oke. Fungsinya udah dapet ya sebagai kamar. Oke Mas, kita lihat kamar tidur lainnya boleh? Boleh, boleh. Nah, ini yang tadi saya bilang, kamar ini siap kalau mau dijadiin 2 kamar. Anak juga masih kecil, masih tidur bareng kami, jadi kami gabung aja. Saat ini jadi walking closet, area sini ini masuk ke kamar mandi master gitu ya. Nah, ini kamar area tidur kami gitu. Nah, tadi yang saya bilang kalau suatu saat dibutuhkan, ini kita kasih partisi. Jadi ini jadi kamar, di sini nanti ada pintu lagi, jadi kamar master hanya di sana saja gitu. Oke, kedepannya udah dirancang sedemikian rupa ya? Betul, sudah disiapkan gitu. Oke. Bahkan sampai lemari ini pun sudah siap kalau kita pindahin ke sana nanti gitu. Ukurannya juga? Ukurannya sudah sesuai. Mantap, mantap. Ini kita lihat yuk area tempat tidurnya nih. Wah, ini minimalis Mas. Betul sekali. Sebenarnya memang karena budget ya. Yang tadi saya ceritain memang kita di sini perlahan lah, secukupnya buat kami. Yang penting saat ini kita cuma baru bikin lemari. Cuma nanti kalau di desain ini di sini ada meja kerja atau meja makeup juga rias gitu ya. Di situ nanti ada backdrop dengan nakas kanan kiri gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi emang kita pengen ngutamain kamar yang luas gitu biar si anak nih seneng lari-lari, main-main, itu semua di sini gitu. Satu sisi memang sambil nabung, satu sisi memang kebutuhannya baru segitu, betul. Dan demi safety-nya anak juga. Iya, betul. Iya sih. Dan ini saya mau nanya, ini ada kacamati. Betul. Wah, keren. Ini detail yang menarik loh. Dari depan saya nggak ngeh kalau ada kaca ini nih. Iya. Karena mungkin dinding depannya lebih maju dan ini nyempil ya. Betul. Jadi ini kalau siang nanti masih sekitar jam 2 gitu, itu ada cahaya masuk gitu, garis gitu dari depan gitu. Cuman kita udah antisipasi dengan blind gitu. Jadi kalau lagi pengen terang kita buka ini semua, kalau lagi pengen gelap ya tinggal ditutup semua gitu. Soalnya bagi kami cahaya dan udara tuh penting gitu. Itu yang nggak bisa dibikin lah. Maksudnya kan natural lights tuh beda ya sama lampu rumah gitu ya. Jadi kita utamain bukaan banyak, nanti kalau soal mau ditutup lebih gampang dibanding kita buka tuh lebih susah, nyarinya tuh lebih susah lah istilahnya kayak gitu. Lebih enak pasang ini nyusul ya, betul. Daripada ngebuka buat jendela baru. Betul, kurang lebih begitu. Oke, menarik. Kita udah home tour dan kita mau tanya-tanya lagi dengan Mas Aryo sambil duduk-duduk aja di bawah Mas. Silakan, ayo, mari. Ya, tetangga, tadi kita udah keliling ya, dari mulai depan, terus kemudian masuk ke dalam, hingga ke lantai 2-nya. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan lagi nih, Mas Aryo. Tadi kan sempat cerita kalau ini tuh tadinya bangunan ya, ke belakang ya, dan ini rumah ini direnovasi besar. Nah, awalnya seperti apa dan renovasi seperti apa yang dilakukan di rumah ini? Jadi memang waktu saya dapat rumah ini memang keadaannya sudah full, bangunan tadi keisi full dan bisa dibilang kondisinya parah lah gitu, cukup parah gitu ya, banyak rayap, terus banyak hampir semua area lembab karena tadi ketutup semua dan di situ saya memang ngecek dulu gitu kira-kira struktural apa yang masih bisa dipakai, terus kira-kira mana nih yang harus saya hancurkan dan saya buang gitu kurang lebih. Jadi kalau bisa dibilang tadi struktural mungkin hanya kepakai 30% yaitu area tangga ini saja, mungkin sama area service tadi itu strukturalnya masih aslinya, terus sisanya itu baru. Ditambah atap pun saya bongkar semua, saya ganti baru. Tadinya masih kayu, gentengnya masih genteng
genteng asbes dulu zaman dulu, jadi udah saya ganti baru semua, udah baja ringan gitu. Dan pengisian furnitur rumah ini pun bertahap gitu. Ini kan saya kurang lebih sudah tinggal kayak 1 tahun ya. Dan dalam 1 tahun itu mungkin kita ada nyicil kayak pertama kitchen set pun sebagian Mas dulu. Sisi kanan dulu nih yang buat penting masak bisa pakai sama naro-naro barang-barang, betul. Nah, itu baru sambung ke sini gitu. Tapi ini pun juga ini paling terakhir malah bikinin lemari. Habis itu AC juga gitu Mas. AC tadi baru kamar kita. Terus berapa bulan kemudian udah ada rezeki tambah kamar tamu, ada rezeki tambah living room, ada rezeki kamar tamu bawah, kurang lebih kayak gitu. Jadi benar-benar bertahap banget gitu. Sampai carport pun sekitar 3 bulan lalu masih peluran Mas. Oh iya? Masih peluran. Jadi belum dipasang batu alam tadi belum. Jadi waktu itu saya mikir ya udah kan cuman buat di luar, yang penting bisa mobil, motor bisa parkir. Jadi pakai itu aja. Nah, alhamdulillah setelah ada rezeki, terus kita lihat udah rapin aja deh, udah mulai kita butuh, soalnya udah mulai nggak kondusif lah gitu. Akhirnya kita pasangin batu alam yang carport tuh, jadi itu masih jatuhnya mungkin 3 bulan kali baru itu. Dan itu pun masih banyak Mas yang kita belum selesai. Tadi kayak dilihat kan kamar minimalis sekali. Itu memang karena selain belum ada kebutuhan, juga karena uangnya belum ada. Kurang lebih. Jadi begitulah kurang lebih. Jadi gimana, relate ya sama kita semua ya. Begitu bangunan kita mau renov, waktu belum punya rumah kita mau punya rumah. Ketika punya rumah masih ada PR lagi renov atau malah nambah atau ngisi ya. Betul. Ngisi rumah, dan itu beda cerita lagi sama proses pembangunan. Jadi buat kalian yang lagi ngisi rumah atau bangun rumah, sabar aja, jalanin aja, karena semua itu ada step by stepnya. Kecuali mungkin kalian yang lebih beruntung ya bisa langsung jadi plug gitu ya. Cuma buat kalian yang lagi berjuang, semangat. Betul. Nah, kemudian tadi saya juga dapat info bahwa tadinya ini sambil ngisi Mas ya. Nah, belakangan udah nggak ngisi lagi. Nah, kira-kira kenapa tuh nggak dilanjutin? Ya, jadi memang rencananya rumah ini pengen kita tinggalin panjang ya, atau selamanya ya bisa dibilang, karena memang kami sudah suka lingkungannya, tetangganya, ditambah masjidnya. Kami udah seneng lah tinggal di sini. Tapi qadarullah saat ini, kemarin lah beberapa saat kemarin kami tiba-tiba ada kebutuhan. Jadi kayaknya kita mau jual rumah ini. Dijual? Karena kami ada kebutuhan tadi, jadi ya kami ikhtiarkan dengan menjual rumah ini, mudah-mudahan bisa lah memenuhi kebutuhan kami itu. Gitu. Amin. Nah, buat tetangga online yang lagi cari rumah modern tropis atau rumah modern yang keren, udah keliling kemana-mana tapi belum masuk seleranya, mungkin kalian bisa cek rumah ini. Ya, langsung aja ke Mas Aryo, kontaknya udah saya taruh di deskripsi. Langsung aja tanya harganya berapa, ya kalian langsung aja, nggak perlu lewat saya. Jadi tetangga, kalau masih penasaran, saya juga masih penasaran sih, karena jarang-jarang saya main ke rumah karya arsitek, tapi buat rumahnya pribadi gitu. Biasanya kan bikin untuk klien gitu ya, dan itu memang hasilnya bagus-bagus. Dan rumah ini saya akuin memang bagus juga. Tapi saya melihat apa ya, simple gitu. Tapi ya fungsional banget. Cuma sorry Mas, maksudnya simple tuh tapi ada maksud tertentu nggak sih? Ya, kalau soal itu karena memang kebetulan kami belajar ya dari sebelumnya. Sebelumnya jadi kami sempat tinggal di rumah yang lebih besar. Dan di situ waktu itu kami masih tinggal berdua saja gitu. Di situ kami merasa sangat terbebani. Pertama, kami merasa batin tuh kayak mubazir gitu ya. Ada 3 plus 1 kamar. Tapi yang tinggal hanya dipakai hanya 1. Dan setiap kamar itu punya kamar mandi saat itu. Jadi ada kamar mandi dalam waktu itu pertama kali emang sangat jor-joran lah. Dan di situ saya belajar ternyata mungkin ego kali ya. Pertama kali wah pengen yang maksimal, yang benar-benar mau sekeren itu. Tapi ternyata setelah jalanin itu saya ngerasa rumahnya jadi kurang berkah, dalam arti tidak tergunakan secara maksimal gitu kan. Saya merasa itu mubazir, dan akhirnya bener lah saya bersihin capek, jadi beban rasanya mau rapi-rapi gitu. Nah, makanya di sini kita belajar dari sana, kita bikin rumah yang compact. Walaupun tanahnya terkesan besar ya, lumayan lah 120, tapi bangunannya hanya dibikin 120 juga gitu, di bawah 50, di atas 70. Jadi kecil gitu kami bikin ini, karena inilah setelah yang kami rasakan pindah-pindah, sempat kontrak juga. Nah, itu kami ngerasa ternyata segini sudah cukup insya Allah, di mana semua kebutuhan tuh sudah terakomodir, nggak perlu lagi kita ruang tamu sendiri.
ada gudang sendiri atau ada kamar yang banyak tapi tidak terpakai gitu kurang lebih. Jadi sekarang kita coba semaksimal mungkin, bahkan sampai kamar master kami besarin demi ya karena kami yang tinggal biar kami maksimal aja di situ, puas. Jadi di dalam tuh nggak sumpek, nggak sempit. Jadi kalau lagi ada tamu, anak pun masih bisa main di dalam kamar kayak gitu, nggak ngerusuh kayak gitu di sini gitu. Kurang lebih kayak gitu. Dan lalu kita juga senang sekali sama bukaan. Jadi kami tuh mengusung sekali rumah sehat. Jadi harus bukaan itu sangat penting gitu. Benar-benar harus semua kamar tuh wajib punya jendela akses ke taman atau bukaan lah kurang lebih. Jadi di situ terjadi cross ventilation yang bisa perputaran udara dan masuknya cahaya biar nggak berjamur, kurang lebih kayak gitu. Menarik ya ceritanya. Jadi rumah ini dibuat based on pengalaman dan kebutuhan ya selama ini ya. Oke, jadi itulah alasannya kenapa banyak bukaan, banyak area taman di rumah, sedangkan rumahnya dibuat nggak terlalu besar alias compact aja untuk ukuran lahannya. Betul. Dan itu juga yang bikin pelajaran buat kami ke depannya, karena kan biasa gini Mas, arsitek tuh bikin desain rumah tuh karena keinginan klien. Betul. Dan karena ego desainernya sendiri atau arsiteknya itu sendiri. Nah, padahal ada satu poin yang sebenarnya penting menurut saya. Si arsitek ini atau si desainer sini sudah pernah punya rumah belum? Maksudnya dalam arti karya dia tuh pernah dia tinggalin belum? Karena ternyata setelah saya pelajari, saya desain rumah pertama, itulah pelajaran paling berharganya. Jadi dimana ketika ada desainer atau arsitek yang belum sempat mendesain rumahnya pribadi, dia nggak akan tahu experience-nya. Gitu. Jadi dia hanya tahu, wah ini akan keren, ini akan bagus, ini akan seru. Tapi secara fungsi, secara langsung belum biasanya. Saya di situ belajar banget, oh ternyata si keren yang saya bayangin ini, yang saya bilang ini sehat, ini bagus, pas saya jalani ternyata tidak gitu. Jadi memang tetap butuh experience tadi, ngerasain dulu. Dan itulah poin yang paling berharga kemarin di rumah pertama tuh itu, oh ternyata walaupun dari teori kita udah tahu begini nih, begini, tapi tetap ternyata pas saya rasakan langsung ada impact tadi, wah ternyata ini nggak efektif nih, ternyata mubazir, ini nggak bagus. Dan itu dari situlah jadi pelajaran buat rumah-rumah kedepannya kami mendesain lebih bijak lagi lah gitu. Kurang lebih gitu sih. Keren ya poinnya ya. Jadi experience itu adalah guru paling mahal ya lihat. Tuh. Alhamdulillah lah. Oke, jadi kalau rumah ini bisa dikatakan form follow function? Betul, form follow function, karena memang hampir semua ruangan ini sudah apa namanya, sudah saya rencanakan tadi yang kayak ruang kamar nanti mau dipecah, jadi udah semuanya udah disiapkan lah kalau misalnya ruangan ini mau jadi apa gitu lah, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi Mas Aryo ini termasuk yang aliran bentuk mengikuti fungsi ya. Oke, kalau masih penasaran sama desain-desain dari Mas Aryo, langsung aja main ke Instagramnya, ada di bawah sini nih. Ya, segitu dulu ya Tetangga Online. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja ditulis di kolom deskripsi. Siapa tahu nanti Mas Aryo atau saya juga bisa jawab. Makasih udah nonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Saya di sini bukan lagi jualin rumah. Langsung aja kok. Langsung aja ke ownernya. Nyangkut.